Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adiuda Marta Putra absen 1, Anissa Dwi Indriani absen 3, Mahena Tanela absen 17, Muhammad Hilmi Khairi Putra absen 19, Putri Raisya Ananta absen 27, dan Fernanda Wororistiani absen 35 akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi sebelumnya. Adapun materi-materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, menuju demokrasi terpimpin, 2. Peta kekuatan politik nasional, 3. Pembahasan Irian Barat, 4. Konfrontasi terhadap Malaysia, dan 5. Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Apa itu demokrasi terpimpin? Ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal, parpol saling bersaing dan menjatuhkan. Kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat UUD yang baru, dan Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi terpimpin untuk menstabilkan kehidupan politik. Langkah merealisasikan demokrasi terpimpin. Awal Juli 1959, pertemuan para pemangku kepentingan mendiskusikan langkah untuk masa depan bangsa Indonesia, memberlakukan kembali untuk UUD 1945. Langkah merealisasikan demokrasi terpimpin. Awal Juli 1959, pertemuan para pemangku kepentingan mendiskusikan langkah untuk masa depan bangsa Indonesia dan memberlakukan kembali untuk UUD 1945. Demokrasi terpimpin mulai berlaku 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kehidupan politik bangsa Indonesia setelah demokrasi terpimpin. Demokrasi yang berpusat pada Presiden Soekarno. Kehidupan politik bangsa Indonesia setelah demokrasi terpimpin. Aktor tunggal dalam kehidupan politik yaitu Soekarno. Kekuatan, kebijakan, dan penyimpangan yang terjadi. Penemuan kembali revolusi kita. Semangat revolusi, keadilan sosial, penyusunan ulang. Manifesto politik Manipol. 5 gagasan penting. 1. UUD 1945. 2. Sosialisme Indonesia. 3. Demokrasi terpimpin. 4. Ekonomi terpimpin. 5. Kepribadian Indonesia. Masa demokrasi terpimpin. Peran parpol dibatasi PP nomor 7 tahun 1959. Yang pertama, menerima dan membela Undang-Undang 1945. Yang kedua, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk cita politik. 3. Menerjemah bantuan luar negeri dengan seizin pemerintah. 4. Memiliki cabang minimal 1 atau 4 wilayah Indonesia. 5. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Yang keenam, Presiden berhak membubarkan partai. Demokrasi terpimpin. Membentuk lembaga baru PP nomor 13 tahun 1959. Front Nasional Insinyur Soekarno sebagai ketua sebagai tujuan memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam UUD 1945. Tujuan memperkuat kedudukan Soekarno. RESOPIM atau yang disebut Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai oleh revolusi, dijiwai sosialisme dan dikendalikan oleh suatu pimpinan nasional, Panglima Besar Revolusi. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan kepanjangan dari nasionalis,
agama, dan komunis, dengan tujuan untuk menyatukan tiga pilar kekuatan politik nasional pada masa itu. Gagasan Nasakom yang dicetuskan Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk semakin menguatkan keberadaannya dalam ranah politik di Indonesia. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Mengetahui hal ini, TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam. TNI Angkatan Darat memerintahkan pasukan untuk menangkap DN Aidit, ketua PKI, dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Perintah ini mendapat protes dari Presiden Soekarno. TNI Angkatan Darat diminta untuk mencabut kembali larangannya. Presiden Soekarno juga melarang kembali Angkatan Darat untuk mengambil kembali Presiden Soekarno juga melarang TNI Angkatan Darat mengambil tindakan apapun terhadap PKI. Perseteruan pun terjadi antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno. Namun, perseteruan segera diakhiri mengingat Indonesia saat itu sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, banyak kebijakan dan sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan lainnya, seperti pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Selain itu, Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Presiden Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik yang dicetuskannya. Padahal seharusnya pengangkatan anggota MPRS dilakukan melalui pemilu. Selain itu, anggota MPRS justru tunduk kepada Presiden. Presiden juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. DPAS yang dibentuk oleh Soekarno ini diketuai oleh Presiden Insinyur Soekarno itu sendiri. Pertimbangan lainnya yaitu pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno. Karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Lalu Presiden Soekarno membentuk sendiri DPR yang baru, yang disebut dengan DPR-GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, pada tanggal 24 Juni 1960, yang anggotanya terdiri dari golongan nasionalis, agama, dan komunis. Tindakan Presiden Soekarno ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana seharusnya seorang presiden tidak dapat membentuk dan membubarkan DPR. Sangat disayangkan, penerapan demokrasi terpimpin yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan justru malah menjadi perwujudan dari kehendak presiden yang ingin menjadi paling berkuasa di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya karena telah mendengarkan isi dari materi sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian.